Shalom sahabat sinar kasih, kembali kita merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan tema perencanaan yang matang. Dalam Lukas pasal 14 ayat 28 firman Tuhan berkata, "Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya, kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu?" Sahabat sinar kasih, di dalam dunia arsitektur, sebuah bangunan megah tak mungkin berdiri tanpa perencanaan matang. Para arsitek merancang desain secara detail, manajemen konstruksi mengawal proses agar sesuai timeline dan rencana anggaran biaya atau RAB. Sementara ilmu teknik sipil memastikan struktur kokoh. Tanpa itu, proyek beresiko gagal, boros biaya, atau bahkan ambruk. Begitu pula hidup kita. Allah mengajak kita merencanakan langkah dengan bijak, bukan asal jadi. Sahabat sinar kasih, Yesus mengingatkan, mengikut Dia pun perlu perhitungan matang seperti seorang pembangun yang memperhitungkan biaya. Hal-hal ini diperlukan dalam menghidupi kehidupan sehari-hari. Pertama, evaluasi prioritas. Seperti RAB yang memetakan alokasi dana, kita perlu menilai apa yang paling berharga. Yesus menuntut komitmen total, relasi, ambisi, atau kenyamanan harus tak menggesernya sebagai prioritas utama. Kedua, bangun fondasi kokoh. Bangunan membutuhkan fondasi kuat. Hidup rohani juga perlu dasar firman Tuhan dan doa. Tanpa ini, iman mudah goyah saat badai masalah datang. Dan yang ketiga, pertanggungjawaban proses. Manajemen konstruksi mengawasi progres. Kita pun perlu akuntabel, evaluasi diri rutin, mintalah hikmat Tuhan, dan bersedia melepas hal-hal yang menghambat pertumbuhan iman. Sahabat sinar kasih, perencanaan matang bukan sekedar persiapan duniawi, tapi bentuk ketaatan pada panggilan Kristus, seperti bangunan yang diuji sebelum digunakan. Hidup yang direncanakan bersama Tuhan akan bertahan dalam setiap musim. Tuhan Yesus memberkati. Dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan berakar serta berdasar di dalam kasih. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dan dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat